Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami'i ni'matillah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan juga kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga alhamdulillah bisa menunaikan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim ya, atau kultum. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita senantiasa diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam juga semoga terlimpah atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah ya. Alhamdulillah di penghujung Ramadan ini ya, di hari yang ke-25 insyaallah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan juga kenikmatan, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam ya. Mudah-mudahan THR yang kita dapatkan itu THR yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita ya. Apa itu THR ya? THR itu pertama, tuntaskanlah puasa sampai 1 bulan penuh. Nah, itu T-nya. Kemudian H-nya, hiasilah Ramadan kita itu dengan sholat taraweh dan zakat fitrah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, R-nya itu, rayakanlah Idul Fitri kali ini dengan sederhana ya. Jadi THR yang dimaksud adalah tuntaskan puasa kita sampai sebulan penuh. Hiasi Ramadan kita dengan sholat taraweh dan zakat fitrah. Rayakan Idul Fitri dengan sederhana. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya. Dalam doa setiap malam tentu kita sudah hafal ya. Biasa orang-orang menyebut dengan doa kamilin. Apa itu doa kamilin? Nah, kali ini kita akan coba ya kan menerangkan tentang masalah doa kamilin. Tentu sudah pada hafal insyaallah ya. Isinya doa kamilin itu pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. Diajarkan bahwa jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa dengan kalimat la ilaha illallah itu? Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Karena dengan kalimat la ilaha illallah kita hidup. Dengan kalimat la ilaha illallah kita mati. Dengan kalimat la ilaha illallah kita akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa ciri orang yang beriman, yang sempurna dalam doa ini ya kan? Dilanjutkan dengan doa ini ya kan, setelah Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin. Mengerjakan yang fardu-fardu. Jadi kalau kepengin sempurna imannya, yang fardu itu harus kita kerjakan. Ya, seumpama sholat 5 waktunya kita penuhi, kita sempurnakan. Puasa Ramadannya, zakat fitrahnya, zakat malnya bagi yang memiliki harta, kemudian hajinya bagi yang mampu, manistata'a ilaihi sabila. Yang fardu-fardu kita kerjakan. Itu supaya mencapai derajat atau keimanan yang sempurna. Yang ketiga, doa dalam doa kamilin itu ada walis sholati hafidin ya. Walis sholati hafidin, menjaga sholat yang 5 waktu. Nah itu tadi ketika kita sholat subuh ya kan, di surah Al-Mu'minun kita baca walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Nah, pada ayat yang ke-9 itu ya. Jadi walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, ciri atau tanda orang yang beriman adalah mereka yang memelihara sholat mereka. Jadi sholat 5 waktunya dipelihara. Dalam kitab
apa itu namanya, kitab Riyadhus Shalihin ya. Bukan Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Durratun Nasyiin, mohon maaf ya. Durratun Nasyiin. Kitabnya anak-anak santri itu. Di sana ada keterangan bahwa man shalla shalawatil khamsi ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Siapa yang rajin sholat 5 waktu berjamaah, maka dia akan diberikan 5 keistimewaan. Pertama, orang yang rajin sholat 5 waktu berjamaah akan diberikan apa? La yusibuhu fakrun fid dunya. Di dunia ini tidak akan ditimpa kemiskinan. Itu yang pertama jaminannya. Yang kedua, yang rajin sholat 5 waktu berjamaah, yarfa'ullahu ta'ala anhu adabal qabri, akan dibebaskan dari adab kuburnya. Nah itu, bayangkan adab kubur ditiadakan bagi orang yang rajin sholat 5 waktu secara berjamaah. Bahkan kalau kita setelah duduk tahiyat akhir ya kan, begitu membaca innaka hamidum majid, kita lanjutkan dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Nah itu, ya Allah, aku berlindung padamu dari adab jahannam dan juga dari adab kubur. Setiap salat kita baca itu. Allah berjanji ud'uni astajib lakum ya. Bahwa berdoalah kepadaku, niscaya akan aku penuhi permintaanmu. Nah itu. Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang rajin salat waktu berjamaah, jaminan yang kedua adalah akan dibebaskan dari adab kubur. Yang ketiga, orang yang rajin sholat waktu berjamaah itu akan yamurru ala siratikal barkil khatib. Dia bisa melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Sret, sudah nyampe dia di surga. Nah gitu ya. Jadi luar biasa. Ya yang namanya kilat ya sret gitu, masa sret kan gitu ya. Jadi luar biasa. Seperti kilat yang menyambar. Dalam kitab Komik Utugian itu ada aneka ragam orang ketika melintasi siratal mustaqim. Ada yang seperti kilat tadi diterangkan ya kan. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti orang lari-lari maraton, ada juga orang yang seperti orang berjalan biasa, ada yang sambil merangkak, yang terakhir sambil ngesot. Nah gitu. Bayangkan Pak, sambil ngesot melintasi siratal mustaqim. Masya Allah ya. Sering kita dengar bahwa kecilnya siratal mustaqim itu seperti apa? Seperti rambut satu dibelah jadi 7. Nah gitu. Kecilnya seperti rambut satu dibelah jadi 7. Sementara perjalanan siratal mustaqim itu panjangnya mencapai waktu ya kan, butuh waktu 3000 tahun untuk melintasi siratal mustaqim itu. Dalam kitab Tafsir Yasin yang dulu kita pernah ngaji di pondok pesantren ya kan, saya ngaji di pondok pesantren Nurul Islam Kelakah Lumajang sana ya, bahwasanya dalam kitab Tafsir Yasin itu diterangkan siratal mustaqim itu menempuh perjalanan 3000 tahun. Pertama menanjak 1000 tahun, kemudian menurun 1000 tahun, baru mendatar 1000 tahun. Nah gitu. Sementara orang yang tadi itu sambil ngesot ya kan, kapan nyampenya gitu. Sementara kecilnya seperti rambut satu dibelah jadi 7. Di bawahnya neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Ya. Karena itu yang tadi berjalan sambil ngesot itu sampai apa namanya ya, protes sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Faqulu ya rabbi lima abtatabi faqila bal albataka amaluli. Mereka bergumen ya kan, ngomong sama Allah, Tuhan, kenapa engkau perlambatkan perjalananku? Allah jawab, fakila bal albataka amaluli. Bukan aku, kata Allah, yang memperlambatkan perjalananmu, tapi amalmu sendiri ya kan, amalmu sendiri yang memperlambatkan perjalananmu. Kenapa waktu di dunia tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah? Nah inilah keuntungannya sholat berjamaah ya. Jadi yang ketiga, yamuru ala siratikal barkil khatif. Lalu yang keempat apa? Yu'ta kitabahu biyamini. Akan diberikan buku catatan amal diterima dengan tangan kanan. Nah itu. Kalau rajin sholat 5 waktu berjamaah, diberi buku catatan amal itu diterima dengan tangan kanan. Alamat baik kalau tangan kanan ya. Kalau tangan kiri alamat celaka.
wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Nah, itu dalam surah Al-Waqiah ya. Wa kuntum azwajan salasah. Kalian nanti akan menjadi 3 kelompok manusia. Ada kelompok kanan, beruntunglah orang yang kelompok kanan. Ada kelompok kiri, celaka orang yang kelompok kiri. Yang paling beruntung was-sabiquna as-sabiqun, orang yang pertama kali dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pangkatnya ulaikal muqarrabun, mereka itu dekat dengan Tuhannya. Langsung, enggak pakai proses, fi jannatin naim, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah ya. Nah, maka itu rajin-rajinlah salat 5 waktu berjamaah. Supaya apa? Bisa menerima buku catatan amal itu diterima dengan tangan yang kanan. Bahkan ketika kita dulu ngaji kita Marokil Ubudiyah ya. Dalam kitab Marokil Ubudiyah itu ada keterangan ketika kita membasuh tangan kanan sambil berdoa ketika wudu itu. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasir. Ya Allah, berikanlah buku catatan amal itu diterima dengan tangan kanan atau dihisab dengan hisab yang seringan-ringannya. Ketika membasuh tangan kiri pun bermohon pada Allah, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisyimali aw min wara'id dhahri. Ya Allah, janganlah engkau berikan buku catatan amal ini diterima dengan tangan kiri atau dilempar dari belakang. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, keistimewaan orang salat 5 waktu berjamaah itu apa? Akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala adabin, tanpa melalui proses hisab dan tanpa disiksa terlebih dahulu. Bapak, Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikian saja kultum kita kali ini. Sebenarnya doa kamil itu panjang. Nanti ada wali zakati fa'ilin wali ma inda qatalibin wali afika rojin wabil huda mutamasikin. Kalau kita bahas panjang sekali ya. Maka namanya kultum, kuliah 7 menit ya kan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.